Selanjutnya, masih di sistem Bretton Woods, negara-negara yang fundamental atau dasar ekonominya stabil, nah di situ mereka harus bisa mempertahankan nilai parinya dengan toleransi antara rate jual dan belinya itu kurang lebih 1%. Jadi rentang rate-nya, kita waktu itu kan udah pernah latihan ini ya, kurs jual, kurs beli kan, gitu ya. Jadi maksudnya di sini negara-negara yang fundamental ekonominya stabil, itu mereka harus mempertahankan nilai par-nya, gitu ya. Dengan toleransi rentang rate jual dan belinya itu nggak lebih dari 1%. Jadi bisa kurang, tapi jangan kurang dari 1%, bisa lebih, tapi nggak boleh lebih dari 1%. Maksudnya gitu ya. Negara yang fundamental ekonominya belum stabil, ya belum stabil, maka bisa melakukan perubahan nilai pari mata uangnya kalau dirasa perlu. Nah, apa sih yang kita sebut dengan nilai pari? Nilai pari itu adalah nilai nominal dari sekuritas. Sekuritas itu surat berharga, gitu ya tadi ya, yang ditentukan oleh perusahaan penerbit saham pada harga minimumnya. Jadi dia dia istilahnya tuh nilai pari itu adalah berapa sih nominal ya yang bisa dihargai, bukan dihargai ya, maksudnya Ditukar. Heeh, itu sesuai dengan sahamnya gitu ya dari harga minimumnya. Negara-negara yang menggunakan emas dan valuta asing, khususnya di sini Amerika sebagai alat pembayaran internasionalnya, dan di sini Amerika itu US dollar itu menjadi satu-satunya mata uang yang bisa dikonversi secara penuh ke emas. Makanya tadi kan gambarnya dia di tengah-tengah ya, di tengah-tengah di mana negara-negara yang lain itu harus ditransfer dulu. Maksudnya gini, jadi dia harus dikonversi dulu ke dolar, baru dia bisa ke emas gitu loh. Itu karena cuma dolar ya saat itu dengan perjanjian dengan sistem Bretton Woods itu dinyatakan bahwa hanya mata uang dolar lah yang bisa dikonversi secara penuh ke emas gitu loh. Nah, apalagi di sini contohnya Indonesia, rupiah misalkan waktu itu ya. Rupiah nggak bisa ditukar dengan emas secara langsung gitu. Jadi kita malah harus beli dulu dolar, ya dolar itu baru kita bisa menukarnya dengan emas. Nah, terus jadi makanya di sini sistem Bretton Woods itu sering juga disebut dengan standar nilai tukar emas berbasis dolar. Ini sih bisa-bisanya Amerika aja sih sebenarnya. Masih bicara sistem Bretton Woods, jadi sistem ini dibangun dengan tujuan untuk mempertahankan nilai tukar yang stabil dan menghemat emas. Katanya sih begitu. Ya, tapi sebenarnya ada apa ya istilahnya tuh ada politik lah di belakangnya ya. Gitu. Kita kalau kalau dilihat sejarahnya kembali banyak yang dipengaruhi oleh kerajaan-kerajaan ini kayak Rothschild gitu-gitu ya apa ya ini semacam kayak pengusaha-pengusaha di balik layar itu loh yang memang menguasai perekonomiannya dunia gitu. Jadi mereka yang ngatur sebenarnya gitu ya. Oke, jadi di sini untuk sistem Bretton Woods itu keuntungannya dari sistem nilai tukar emas ini, cadangan valuta asing itu bisa menghapus hal-hal yang bisa memacu deflasi di satu negara. Karena ini bisa bertambah akibat bertambahnya jumlah pasokan emas global, gitu ya. Setiap negara dia punya falas valuta asing bisa memperoleh bunga, sedangkan emas tidak bisa memberikan bunga. Gitu. Jadi itu keuntungannya dari sistem nilai tukar emas ini. Dan membawa uang kertas atau emas itu mana yang lebih praktis? Ya, terkait biaya transaksi. Pastinya kan akan membawa lebih praktis bawa uang kertas ya daripada emas. Yang mana lebih praktis? Bawa emas apa bawa kertas? Uang kertas. Mas. Kertas. Uang kertas. Mas. Padahal uang kertas ada nilainya. Ya harusnya yang lebih praktis kalau bawa emas lah gitu. Ya kembali ke zaman dulu loh. Di zaman apa ya? Zamannya nabi-nabi itu malah transaksinya kan pasti mata uang emas. Nanti pun kita akan kembali ke masa di mana dolar tidak ada, rupiah nggak ada, jadi adanya emas. Makanya sekarang mulai ya nabung di emas, gitu ya.
daripada nanti nggak bisa belanja, nggak ada lagi rupiah soalnya nanti itu. Nah, ini juga ada satu pendapat ya dari Profesor Robert Trivin, sistem ini akan hancur dalam jangka panjang. Oke, jadi intinya nih masih nyambung tadi ya dari Profesor Trivin tadi. Ini paradoks ya, dia buat paradoks ini. Di mana dolar Amerika itu kan mata uang yang menjadi dasar cadangan untuk ditukarkan dengan emas. Jadi artinya US dollar itu dia harus tersebar ke seluruh dunia. Maka mereka harus bisa membuat neraca perdagangan tahunannya defisit terus gitu. Karena harus disebarkan ke seluruh dunia gitu. Nah, kalau kondisi negara itu menjadi minus terus, kepercayaan terhadap Amerika akan turun. Terjadilah krisis kepercayaan terhadap mata uangnya juga. Nah, perjanjian di sini di tahun itu ada yang namanya perjanjian Smithsonian, yang mana untuk mendevaluasi nilai tukar US dollar terhadap negara lain itu bisa berjalan selama 1 tahun dan tidak mampu menstabilkan situasi yang sudah terlanjur rusak gitu ya. Situasinya sudah kacau gitu. Jadi itu yang dia bilang tadi, ini sistem Bretton Woods ini itu dengan menjadikan dolar Amerika itu sebagai sebagai patokan gitu ya, emas gitu. Nah, itu juga nggak akan jangka panjang gitu katanya. Karena ini tadi, karena setiap tahunnya tuh neraca perdagangan tuh pasti akan defisit terus gitu. Terus ini sistem ini pun runtuh akhirnya pada tahun 1973 karena inflasi yang dialami oleh Amerika Serikat, yaitu setelah Perang Vietnam tahun 70 dan lalu ada program Great Society. Dan terjadi defisit neraca perdagangan yang berkepanjangan di mana bank-bank di seluruh dunia dalam situasi harus beli dolar semakin banyak tiap tahunnya. Sementara akibatnya apa? Ketika dolar itu semakin banyak dibeli dari bank-bank di seluruh dunia. Kira-kira logikanya gimana? Tadi kan Amerika itu dia satu-satunya mata uang yang bisa dikonversi langsung dengan emas. Nah, dolarnya kemudian dicetak banyak-banyak. Akibatnya apa? Setiap tahun itu banyak kan orang harus beli dolar gitu loh. Karena apa? Karena defisit neraca perdagangan. Terus akhirnya gimana tuh kaitannya dengan emas? Kira-kira? Masnya habis. Hah? Apanya Masnya. yang habis? Apanya yang habis? Masnya. Nah, itu benar. Bukan, maksudnya dia akhirnya mencetak dolar, tapi tidak sebanyak cadangan emasnya gitu. Artinya yang dibuat dolar-dolar itu kan harusnya setara tadi kan dengan 35 US dolar per ons gitu ya. Ya. Tadinya awalnya. Tapi ketika negara-negara itu dia butuh harus beli dolar gitu kan, semakin banyak peminatnya, dia memproduksi dolar-dolar tapi tidak lagi setara dengan emasnya gitu. Nah, berarti kan apa? Berarti kan sama aja kita si si Amerika itu jual jual kertas kosong gitu loh. Gak ada nilainya. Oke, lanjut. Sistem Bretton Woods berikutnya. Nah, akhirnya masuklah ke rezim nilai tukar fleksibel, nanti juga ada rezim nilai tukar ya yang mengambang ya gitu. Nah, sekarang kita bahas dulu yang rezim nilai tukar fleksibel. Rezim nilai tukar fleksibel ini yang akhirnya menggantikan sistem Bretton Woods dan memulai langkahnya itu di tahun 76 ketika melalui perjanjian Jamaika. Di perjanjian Jamaika ini itu diatur di situ ada nilai tukar fleksibel di mana itu bisa diterima oleh anggota-anggota IMF. Jadi anggota-anggota yang tergabung di dalam IMF dan bank sentral masing-masing negara bisa mengintervensi aktivitas perdagangan falas yang tidak jelas gitu. Ya. Lalu di dalam perjanjian itu juga dikatakan emas sudah bukan cadangan internasional lagi. Nah, jadi nggak bisa lagi tuh Amerika bilang apa mata uang seluruh dunia gitu ya, karena dia dia cuma dia yang bisa dikonversi secara apa ke emas. Sekarang nggak bisa. Jadi karena di dalam rezim ini emas itu sudah bukan cadangan internasional. Nah, separuh stok emas global itu dikembalikan ke masing-masing negara, jadi dibalikin gitu ya.
separuhnya lagi itu dijual dan hasilnya itu untuk membantu negara-negara miskin gitu ya. Lalu di perjanjian ini juga disepakati gitu negara non penghasil dan pengekspor minyak dan negara-negara miskin dia mendapat akses ke dan ke pendanaan dari IMF yang lebih besar. Nah, jadi karena itu negara-negara peminjam ini juga harus mengikuti saran-saran pembangunan IMF. Salah satu contohnya adalah Indonesia ya ketika masa-masa pembangunannya Pak Harto itu kan dibantu oleh IMF. Nah, jadi pembangunan-pembangunan yang dilakukan itu ada campur tangannya dari IMF. Rezim nilai tukar masih kita bicara yang fleksibel di sini ya. Selama pemerintahan kalau di Amerika nih ya, selama pemerintahan Presiden Ronald Reagan, suku bunga real di Amerika itu sengaja ditinggikan supaya arus modal investasi asing itu masuk ya, bisa masuk banyak gitu ke Amerika. Tujuannya apa? Tujuannya untuk membantu menopang defisit anggarannya. Ini kan kemarin apa maksudnya Amerika kan benar-benar kolaps istilahnya ya. Anggarannya kan minus terus gitu, defisit terus gitu. Kenapa tadi ya? Karena dia juga menyebarkan semua emasnya masih ke seluruh negara kan, karena dolarnya harus berlaku di seluruh negara gitu. Nah, jadi di sini pada zamannya Ronald Reagan presidennya itu ditinggikan tuh suku bunga realnya gitu. Maka jadi terjadi di situ high demand, permintaan yang sangat tinggi dan nilai US dollarnya itu baru bisa naik gitu. Terjadi di sini juga fluktuasi di dolar Amerika pada tahun 1980-an dan di sini dolar Amerika itu menjadi sangat mahal. Ya, nah ini kita pernah ngalamin nih tahun 80-an tuh, ya, di mana terjadi krisis ekonomi. Ya, itu kenapa? Karena dolarnya sangat mahal. Sehingga membuat para negara industri besar, ya, sepakat untuk merancang sistem nilai tukar yang lebih stabil dalam skala yang lebih besar. Nah, muncullah yang namanya Plaza Accord tahun 1985, di mana di sini ada kesepakatan untuk menentukan bahwa US dollar itu harus terdepresiasi atau harus ada penurunan, ya, penyusutan gitu. Dan negara-negara G5 yaitu Prancis, Jepang, Jerman, Inggris, dan Amerika, mereka sepakat untuk mengintervensi pasar valuta asing yang tujuannya bisa tercapai gitu ya. Nah, dari situ US dollar akhirnya lebih malah terlalu terdepresiasi. Lalu ada Love Accord tahun 87. Nah, ini di Lover Accord ini menandai lahirnya sistem nilai tukar mengambang terkendali. Nah, ini mulai masuk setelah rezim nilai tukar fleksibel itu masuk ke rezim nilai tukar mengambang terkendali atau floating rate ya, di mana di situ negara anggota tadinya G5 sudah nambah dua negara G7 bergabung untuk mengintervensi pasar falas ya, dan mereka mengoreksi nilai mata uang yang dipandang kemahalan atau kemurahan. Nah, terus gimana sekarang untuk nilai tukar yang fleksibel ya di rezim nilai tukar fleksibel sampai saat ini? Secara umum tahun 85 sampai sekarang dolar Amerika itu cenderung terapresiasi atau naik terus nilainya ya terhadap mata uang di semua negara. Peristiwa turunnya nilai mata uang Amerika itu eh, terjadi ya terkait dengan koreksi tajam di indeks pasar modal ya di mana saham dijual besar-besaran lagi dan ada aksi investor ambil untung, maka terjadi di situ defisit neraca perdagangan lagi. Itu terjadi peristiwa di 9/11 tuh, September 2011 tuh. 11 Mm-mm. Menara Kembar. Iya, betul. Nah, itu menara kembar itu terjadi gitu ya. Oke, berikutnya aja lanjut. Nah, jadi dari situ rejim kurs tukar fleksibel ya tahun 1973 sampai sekarang ini dengan matinya sistem Bretton Woods Januari tahun 76
Maka anggota-anggota IMF itu bertemu kan di Jamaika, lalu menyetujui peraturan sistem moneter internasional yang baru dengan 3 elemen kunci persetujuan Jamaika, yaitu kurs fleksibel, ya dideklarasikan untuk anggota-anggota IMF. Emas secara resmi dibebaskan sebagai aset cadangan internasional, dan negara-negara non-pengekspor minyak dan negara kurang berkembang itu diberi akses lebih besar ya. Tadi ini udah kita bahas. Jadi IMF di sini punya peranan yang sangat penting gitu ya. Karena mereka menyediakan bantuan kepada negara-negara yang menghadapi kesulitan neraca pembayaran dan kurs tukarnya. Seperti itu. Lalu sejak Maret kurs tukar secara substansi lebih bergejolak. Kondisi nilai tukar US dollar terhadap 21 negara industri juga menurun, meningkat ya, terjadi fluktuasi seperti itu, menurun lalu meningkat dan mengalami puncaknya juga. September 85 ada negara-negara G5 itu bertemu lagi ya di New York. Nah, itu yang tadi kita bahas sebelumnya, ada Plaza Accord gitu ya. Lalu dari situ terjadi di mana Amerika terus mengalami penurunan sehingga mendorong negara-negara G7 gitu. G7 mengadakan pertemuan lagi di Paris. Hasilnya itu adalah Dover Accord ya, yang tadi ya. Jadi habis dari Plaza Accord muncul lagi Dover Accord. Nah, itu adalah negara-negara G7 yang bekerja sama untuk mencapai stabilitas kurs tukar yang lebih besar. Di Lovre Accord ini juga menandai lahirnya sistem mengambang terkendali. Itu untuk sistem rejim kurs fleksibel